Dokter, perawat, dan tenaga medis menjadi garda terdepan penanganan wabah corona. Berikut kami hadirkan kisah dokter evakuasi 69 kru kapal Diamond Princess di Yokohama, Jepang. Dokter, perawat, dan tenaga medis berada di garda terdepan dalam penanganan wabah virus corona. Mereka adalah pihak yang rentan tertular karena berkontak langsung dengan pasien terinfeksi. Dan saya saat ini akan berbincang bersama dengan Dr. Sucahyo Adi Nugroho, Wakil Komandan Tim Evakuasi Kru Kapal Diamond Princess di Jepang 1 Maret lalu. Kita akan berbincang bersama Dr. Sucahyo. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik Mbak. Oke dokter, terima kasih buat waktunya. Dokter gimana sekarang? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke. Dokter, ini kan kemarin sempat ikut tim evakuasi untuk kru kapal Diamond Princess 1 Maret lalu ya dokter. Nah ini bisa diceritakan bagaimana sebenarnya awal keterlibatan dokter bisa ikut mengevakuasi kru kapal Diamond Princess? Baik, jadi sebenarnya isu tentang akan evakuasi kembali itu sudah saya dengar waktu saya bertugas di Natuna. Juga di sana saya membantu tim dari Wuhan. Memang akan ada evakuasi, cuman kita nggak tahu tanggal. Sampai waktu itu pagi saya berangkat ke kantor, 6:30 saya di handphone itu berdering terus. Ternyata pimpinan menelpon, saya ditanya, siap enggak untuk masuk evakuasi yang ke Jepang. Ya saya, oke, nggak masalah kalau memang saya yang ditunjuk dan saya yang dipercaya, akan saya jalankan. Oke. Saat itu persiapannya seperti apa dan mekanisme penjemputannya itu udah ada belum dokter, atau masih saat itu masih merencanakan? Mekanismenya kita nggak ada, persiapan pun juga waktu itu dengan adanya ledakan COVID di tanah air pun kita bermasalah masalah APD, ya kan? Jadi kita harus pelan-pelan mencari. Kemudian tanggal lebih pertengahan lah, ada undangan rapat dari Kemenlu untuk rapat koordinasi yang pertama. Dari situ baru lebih jelas bahwa WNI akan diangkut dengan pesawat. Langsung dengan rute penerbangan Jakarta-Haneda, kemudian dari Haneda akan transit di Manado. Baru dari Manado, kita nggak tahu lagi, karena waktu itu sasaran ada banyak. Kalau tidak ke Halim, Kertajati, ataupun Natuna, atau bahkan Galang. Ya, karena belum pasti, semuanya melanjutkan pelan-pelan. Nah, kami dari tim medis siap untuk APD. Tetapi ternyata tim yang lain mereka nggak siap dengan APD-nya. Jadi saya harus ditunjuk sebagai tim kesehatan, ya saya harus berusaha. Itu cukup sulit juga. Nah, akhirnya baru rapat konseling kedua, baru kita sudah fix baik jenis pesawat yang akan digunakan, metode pengamanan dari pesawat, segel dan pembatasan dari pesawat yang akan dipakai, termasuk APD yang akan dipakai untuk seluruh kru. Dokter, ini kan pemerintah menyatakan bahwa kapal pesiar Diamond Princess ini menjadi epicentrum baru atau pusat penyebaran wabah corona. Nah, ini ketika dokter diminta untuk bertugas ke sana, apa tidak ada perasaan khawatir atau takut atau berpikir menolak mungkin sejak awal? Kalau perasaan takut, semua orang atau gamang pasti ada, ya kan, wajar. Tetapi kemarin dipesan, memang Menteri Kesehatan sempat jangan membawa epicentrum baru ke Indonesia. Jadi kita bahkan sempat bimbang juga, jadi atau enggak. Nah, tetapi karena pimpinan sudah memberikan oke berangkat, ya sama minta nama keluarga. Kebetulan istri juga tenaga kesehatan, jadi dia mengerti akan lebih mudah. Cuman orang tua sama adik-adik akan selalu tanya, kenapa berangkat lagi, kenapa bukan yang lain? Kan kemarin baru dari Natuna. Seperti itu. Dokter saat itu sudah berpikir bahwa resikonya bisa saja tertular, kan nyawa menjadi resikonya, sudah menghitung-hitung, mengkalkulasi saat itu dokter? Kalau kemungkinan tertular ada bahwa saya akan aman. Gini, kemungkinan tertular, kekhawatiran pasti ada. Ya. Cuman ya gimana lagi, pada saat itu saya cuma mikir, ya udahlah, udah dikasih tugas, jalankan aja. Urusan nanti turut atau enggak, nanti pasti yang belakang, seperti itu aja.
Apa pengalaman dari proses ini yang paling diingat, tidak terlupakan apa dokter? Pengalaman itu satu, bagaimana kita bekerja dalam situasi yang sangat terbatas, dalam kondisi yang terbatas, dalam waktu yang terbatas, dalam ruang yang terbatas, tetapi kita harus bisa mengaplikasikan semua yang kita dapat, apakah pencegahan infeksi, bagaimana kita mengendalikan diri. Nah, itu kita menerapkan di sana secara maksimal walaupun segala peralatannya sangat terbatas. Dan itu istilahnya bagaimana kita mengimprovisasi lah dengan syarat-syarat tersebut. Oke. Terakhir dokter, apa pesan dari dokter buat masyarakat Indonesia sekarang kan sedang waspada, ada juga beberapa yang panik terhadap wabah corona yang ada di Indonesia. Apa pesan dokter terhadap masyarakat di luar sana? Dalam penanganan kasus ini, kita nggak bisa sendirian berperang. Ya. Kita membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat juga. Memang kami di sini berdinas untuk menyembuhkan mereka yang sudah sakit. Akan lebih baik lagi apabila masyarakat di luar sana juga ikut membantu kami. Yang kami minta tetap tinggal di rumah, bekerjalah di rumah, minimalkan kontak. Itu akan satu, mengurangi penularan. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk mereka dan keluarga. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Sucahyo Adinugroho atas waktunya. Dan saya setuju dengan pesan dari Dr. Sucahyo bahwa masyarakat mari sama-sama membantu pemerintah ketika dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, melakukan aktivitas dari rumah seperti beribadah dan bekerja untuk ditaati bersama, karena ini demi kebaikan kita juga. Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Sucahyo Adinugroho, Wakil Komandan Tim Evakuasi Kru Kapal Diamond Princess dari Jakarta, Yulia Horisman, Sabdo Aji Arthur Kudo, Jawa Post TV.